saudara yang sudah hadir, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Ini satu kemurahan yang besar, haleluya. Satu kesempatan lagi diberikan kepada kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman Allah. Kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa Allah kerajaan
yang besar. Haleluya. Sebab tidak semua orang mau memberikan, haleluya, kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kasih kemurahan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami Tuhan. Haleluya. Engkau jamah setiap umat-Mu. Haleluya. Engkau jamah keluarga besar kami, supaya semuanya haus dan rindu akan Engkau, supaya semuanya siap menyongsong kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Kami semua menyadari Tuhan, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Dunia semakin menuju kepada kehancuran, kekacauan, keributan dan sebagainya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih kami untuk diselamatkan. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Oh puji Tuhan. Kita pujikan berulang-ulang dengan penuh ucapan syukur. Sucikan kuduskan kami, baik pelayan-pelayan-Mu, umat-Mu Tuhan, supaya kami layak memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan segala korban persembahan kami boleh naik ke hadirat Allah, dan Tuhan boleh, haleluya, menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa.
Saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan tolong hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, beri semangat, beri perlindungan-Mu, sehingga boleh sampai di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, ada masalah persoalan, Tuhan berikan pertolongan bagi mereka seperti Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan ya, saudara. Tak ada lagi
yang mengerti, Allah yang peduli. Pertama kali saya dengar lagu ini itu dari adik saya, Bapak Ibu. Adik saya saat itu masih kecil sekali gitu ya. Adik saya usia 3 tahun, dia sering menyanyikan lagu ini. Tapi dia sudah di surga sekarang, Bapak Ibu. Dia setiap hari, setiap malam ngajak kita berdoa untuk nyanyi lagu ini. Waktu itu saya tidak ngerti. Kita masih kecil-kecil, kita nggak tahu dia latih lagu ini sesungguhnya. Apa yang Tuhan mengerti? Kita terus hidup susah. Apa yang Tuhan pedulikan? Kita terus hidup susah. Tapi mulai bertumbuh, kita rajin sekolah minggu, kita dengar firman Tuhan, dan Tuhan bilang, aku mengerti anakku. Dan saya di situ melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli setiap kehidupannya kita, satu persatu. Hari-hari ini pandemi semakin menjadi, ada peperangan di antar negara. Kita mau terus berdoa, Bapak Ibu. Kita mau terus mengucap syukur di tengah kesulitan yang ada saat ini. Kita bersyukur bisa ke gereja. Kita bersyukur punya Allah yang peduli. Kalau ada perang sana sini, itu sudah waktunya, Bapak Ibu. Kalau beberapa tahun yang lalu saya ingat Kodeon bilang, dunia ini sudah untuk sudah kayak air mendidih. Siap tidak siap kita akan melaluinya. Satu pegangan kita cuma firman Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita punya lagu yang selanjutnya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, haleluya, haleluya. Kesempatan yang indah yang masih Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau pakai Tuhan, haleluya, dengan sungguh-sungguh, haleluya, untuk memperhatikan apa-apa yang terjadi di sekitar kami, di sekeliling kami, untuk mengingatkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, supaya iman kami tidak gugur, supaya iman kami tidak luntur, haleluya, terbawa arus keadaan dunia yang semakin terpuruk ini Tuhan. Tetapi iman anak-anak-Mu boleh tetap kuat di dalam Engkau, tetap percaya akan segala perkara dalam segi kehidupan kami. Engkau pasti pelihara, lindungi kami, memberkati kami, dan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, semakin hari semakin memperkenan, menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga kehidupannya tidak ada lagi murka Allah, tapi berkat Allah yang mengalir senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami dengar firman Tuhan. Sucikan kuduskan kami, urapi hamba-Mu sebentar menyampaikan firman Allah. Haleluya, Kau nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Teristimewa urapan hibah kuasa-Mu yang sanggup menembus hati kami, lalu membuat hati kami boleh memiliki hati yang lembut untuk terima firman Allah, untuk melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Kau berkati anak-anak sekolah minggu dan guru yang mendidiknya Tuhan. Kau pakai dengan ketaatan, kesetiaan, ketekunan, haleluya, jadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang diajarnya. Terima kasih Bapa, di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita akan terima sama-sama, yaitu iman dan hikmat. Iman yang kita terima sebagai karunia Allah, dan kita juga menerima hikmat sebagai karunia Allah. Haleluya. Iman dan hikmat. Ayatnya kita baca dalam Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Kita dilihat di sini tentang buah ketekunan. Buah ketekunan itulah iman dan hikmat yang kita terima. Iman Allah dan hikmat Allah. Iman kita terima sebagai karunia Allah. Kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 1, Roma 12 ayat 3, juga di dalam Filipi 1 ayat 29, itu karunia iman, karunia hikmat. Dalam Filipi 1 ayat 29 itu kita pernah belajar, kita menerima karunia iman dan karunia menderita untuk Dia. Itu sebetulnya bahasa aslinya adalah karunia hikmat. Haleluya. Hikmat itu bisa melihat sesuai dengan cara Allah melihat, cara pandang Allah, dan terus hidup dalam kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah firman Allah. God's will is God's word. Kehendak Allah adalah firman Allah. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Saat kita baca firman, kita akan tahu bahwa hukuman yang terbesar ternyata adalah kesuksesan di dalam ketidaktaatan. Banyak orang yang hidup tidak taat dengan firman,
tidak sejalan dengan kehendak Allah, tapi kok mengalami kesuksesan ya Bu Henry? Banyak pertanyaan seperti itu. Itu bisa kita baca semuanya dalam Mazmur 73. Satu Fatsal menerangkan lengkap. Haleluya, haleluya. Manusia senang dengan kata sukses ya. Padahal sukses yang sebenarnya adalah cocok sama kehendak Allah, itu sukses. Jadi tidak mengartikan sukses secara dunia. Banyak orang yang sukses di luar kehendak Allah, itu bukan kesuksesan, itu adalah hukuman yang terbesar. Manusia tidak menyadari, mereka menyangka saya aman-aman aja itu. Saya jalan di luar firman tapi saya mengalami kesuksesan. Itu adalah hukuman yang terbesar. Haleluya. Sebab itu kita terus belajar iman dan hikmat, iman Allah, hikmat Allah. Di sini kita melihat buah ketekunan, Yakobus 1 ayat 4. Apa buah ketekunan? Buah ketekunan yaitu sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Itu buah ketekunan. Itu orang yang hidup dalam kehendak Allah. Saat kehendak kita menyatu dengan kehendak Allah, when our will langsung menyatu, are absolutely one, menyatu dengan kehendak Allah. Jadi satu. 773-692 ini jadi cara hidup kita. Saat itu kita bisa tahu bahwa semua itu maksudnya adalah kebaikan. Haleluya. Haleluya. Dan kita bisa bersyukur. Mengalami apapun kita bisa bersyukur karena kita tahu bahwa Allah merancangkan kebaikan. Ulangan 8 ayat 16. Dihafal ya, gampang. Ulangan 8 ayat 16. Semua masalah yang datang itu Tuhan punya maksud untuk kebaikan kita pada akhirnya. Itu kita harus tahu bahwa Allah itu baik, God is so good ya. Haleluya. Terus tahu bahwa Allah itu baik. Haleluya, haleluya. Sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Itu ada juga di dalam Ester 2 ayat 15. Ester saat disiapkan untuk menjadi ratu, ini cerita tentang mempelai Kristus. Ester tidak menghendaki sesuatu apapun. Jadi apa yang dianjurkan saja itu yang dipakai. Enggak aji mumpung ya. Yang lain-lainnya minta macam-macam. Sekarang perhatikan cara doa kita. Apakah kita doa itu minta macam-macam untuk kesenangan diri kita sendiri? Itu bukan hati mempelai. Hati mempelai kita lihat di dalam Mazmur 73 ayat 25. Hanya firman yang kuingini di bumi, hanya engkau, hanya firman. Apa yang kita ingini di bumi ini? Dunia sedang lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17. Berita macam-macam, pandemi, disusul krisis moneter dan lain sebagainya, disusul berita perang. Haleluya. Bagaimana cara hidup kita? Kita terus hanya menginginkan firman. Semua ini lenyap. Hanya firman yang kekal. Hanya firman yang kekal. Haleluya. Terus makan firman ya. Hanya firman. Kuncinya hanya firman. Haleluya. Kita lihat nomor 1 nak sekarang nak. Nomor 1, berharap dalam kekuatan Allah, bergantung, berharap, berpaut. Seperti Ruth hanya berpaut kepada Naomi,
sama-sama nangisnya. Rut ya nangis, Orpa ya nangis. Tapi Orpa waktu habis nangis kembali ke negerinya. Rut tetap berpaut mempelai Kristus, kembali bicara tentang mempelai Kristus. Pokoknya seluruh isi Alkitab ini hanya berbicara tentang Yesus. Haleluya. Yesus sebagai mempelai dan kita jemaat sebagai mempelai Kristus. Haleluya. Tokoh-tokoh yang ada, kita tidak perlu ngomong ini hebat, itu hebat. Itu hanya menggambarkan bagaimana kasih karunia yang dicurahkan dalam hidup kita. Demikian juga firman Allah. Jangan bilang firman ini hebat, pendeta ini hebat. Tidak ada yang hebat. Semuanya hanya kasih karunia. Keselamatan itu hanya kasih karunia. Jadi seorang hamba Allah yang benar tidak akan membawa jemaat ke arah dirinya, tetapi membawa jemaat ke arah salib. Haleluya. Tidak fokus harus ke dirinya, ke gerejanya dan lain sebagainya, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kelihatan sukses dan sebagainya. Tetapi membawa jemaat bertumbuh, bergantung dalam kekuatan Allah, berharap dalam kekuatan Allah, berpaut seperti Esther, seperti Rut ya. Haleluya. Itu semua hanya menggambarkan mempelai Kristus. Siapa lagi? Ribkah. Itu mempelai Kristus, kata-katanya cuma satu, yaitu Kejadian 24 ayat 58, mau. Haleluya. Cuman itu. Apakah kita mau hidup dalam kehendak Allah? Di dalam Kejadian 24 ayat 49 di situ dikatakan, ayo pilihan, kamu mau bagaimana? Dan di situ aku akan memimpin kamu. Itu gandeng dengan Lukas 24 ayat 49, sama 2449. Kita diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Kita semua. Haleluya, haleluya. 1 Korintus 2 ayat 5, berharap dalam kekuatan Allah, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Berharap pada kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Kekuatan Allah adalah firman Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah kekuatan Allah, hikmat Allah. Kristus sudah mati untuk kita. Sebab itu kita disebut Kristen, pengikut Kristus, bukan pengikut pendeta atau pengikut gereja atau pengikut denominasi. Kita ikut Yesus, mengikut Kristus. Haleluya. Haleluya. 2 Korintus 1 ayat 20. Kristus sudah menggenapkan semuanya, sehingga kita hanya mengatakan amin. Haleluya. Semua sudah digenapkan. Sebab itu Galatia 2 ayat 19 dan 20 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Dan hidup yang kujalani sekarang adalah hidup dalam iman. Haleluya, haleluya. Kita terima keselamatan, Efesus 2 ayat 8, sebagai karunia, kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia. Roma 11 ayat 36. All is grace. Semuanya adalah kasih karunia. From His grace, dari kasih karunia. Semuanya sama. Langit ini semua sama ya, tapi cara kita menerima kasih karunia, cara kita menghargai kasih karunia, cara kita menghargai firman dalam hidup kita, itu yang membedakan kita. Kasih karunia-Nya sama.
Haleluya. By His power, oleh kuasanya, oleh kekuatannya. Haleluya. For His glory, untuk kemuliaannya. Terus hidup kita harus jalan dengan 3 ini. From His grace, dari kasih karunia-Nya, dikerjakan dengan kuasanya. By His power. Kita terus hidup itu dengan kuasa Allah. For His glory, kita hidup untuk kemuliaan Allah. Barusan saat saya ikut Bapak Gembala mancing yang terakhir, kita sempat mancing yang di daerah yang luarnya ya. Jadi kita tidak masuk ke pemancingan, kita di luar pemancingan. Saat di luar pemancingan itu ada seorang bapak tua, kalau orang dunia bilang orang gila mungkin ya, istilahnya itu orang gila ya. Tapi kalau istilah saya adalah mereka belum mengecap kasih karunia ya. Jadi saya tidak ada ketakutan sedikit pun. Mungkin dia juga tahu ya kalau saya itu tidak takut ya. Jadi dia itu jongkok di sebelah saya, mengumpulkan batu-batu kecil itu, kerikil ya, ditoto satu-satu. Saya waktu itu terus berdoa. Saya terus berdoa. Haleluya. Setiap saya kemana-mana, saya hanya memperhatikan apa yang Allah tugaskan dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Saat saya ketemu Bapak itu, tidak kebetulan kalau saya ketemu Bapak itu. Banyak cara penginjilan. Mungkin penginjilan dalam diam, dalam doa. Dia tenang jongkok di sebelah saya. Saya pakai kursi kecil ya. Saya tidak menghindar, saya juga tidak takut ya, meskipun kelihatannya ya orang biasa bilang sangat menakutkan ya. Saya pun ya siap-siap kalau ditutup batu dari belakang prek ya. Karena mereka kan seperti tidak sadar gitu ya. Jadi ya saya siap-siap kalau bawa barang mak jeleng ya, celing ya, tamat sudah, selesai sudah ya. Haleluya. Ya berdoa, terus berdoa terus. Pakai setiap detik, setiap kesempatan kita pakai untuk apa? 1 Korintus 9 ayat 22 dihafalkan. Setiap detik dalam kehidupan kita ini kita pakai untuk memenangkan dan menyelamatkan. Haleluya. Kita keluarkan kasih Yesus. Dia juga bisa tenang ya, tenang duduk di sebelah saya. Kerikil itu ditoto satu-satu ya. Notonya cukup rapi ya. Haleluya. Dan hal-hal yang perlu kita lakukan, ya kita lakukan ya. Terakhir mau pulang ya, saya seperti biasa nodong Bapak Gembala ya. Sudah tahu terusannya ya, kira-kiranya apa ya. Ya ditodong. Katanya suami saya, dipaceki lagi ya. Siap-siap dipaceki lagi ya. Saya biasa ngomong gremeng, ngomong terakhir mau pulang. Saya tahu mungkin dia sampai seperti itu biasanya mungkin karena dia melakukan hal-hal yang berdosa mungkin ya, mungkin meninggalkan istrinya atau anaknya ya. Tuhan mengasihi semuanya. Tuhan ingin semua orang berbalik dan bertobat. Apa yang bisa kita lakukan? Dalam waktu yang cukup lama saya hanya mendengar perintah Tuhan. Kita itu harus melakukan dan mengatakan sesuai perintah Tuhan. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 8 ayat 26, Yohanes 12 ayat 49 50. Tunggu perintah Tuhan. Saat dengar perintah Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Dia enggak minta apa-apa loh. Cuman duduk diam, enggak minta. Ada anak kecil yang encreng di tempatnya makan ya.
sambil mintanya tuh maksa ya. Sepertinya kita malah tidak seneng ya seperti itu ya. Bapak ini cuman diam aja, duduk aja, cuman diam aja. Saya terus mengalirkan kasih karunia, pakai setiap detik ini. Jadi bukan untuk duduk mancing, cuman fokus ke mancingnya. Dilihat jiwa-jiwa siapa di sekitar kita yang perlu kasih karunia Allah. Ditangisi, didoakan. Dalam dada ini timbul doa. Itu pekerjaan. Bekerja memberi buah. Mungkin hanya sebotol air, mungkin hanya uang jumlahnya tidak seberapa ya. Tapi mungkin dia perlu beli sesuatu untuk dimakan ya. Waktu air saya lihat begitu air langsung habis, waduh ngelak orang ini ya. Saya terus berdoa, cukup tua ya. Dan selanjutnya nanti kasih karunia yang bekerja. Itu tugas kita. Itu namanya kerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10. Jangan terus cuek bebek salah nih. Paling-paling jadi seperti itu karena macam-macam paling ya. Makanya jadi seperti itu. Terus cuek bebek salahnya dia kok hidup kok seperti itu ya. Kita harus berdoa, terus berdoa ya. Haleluya. Nomor 2 nak sekarang nak. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita ini bersyukur ya. Kita saat ini duduk dengar firman, memuji, menyembah, dengar kesaksian. Kita itu dipelihara dalam kekuatan Allah. Bagaimana cara hidup kita orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah? Atau hanya tenang-tenang aja, ndak bingung yang lain? Mbak Wi kepanasan, pindah Mbak Wi sebelah sini. Ndak apa-apa ya, kesentrong. Haleluya. Kita nyatakan hidupnya Kristus. Hidup itu Kristus, mati itu untung. Filipi 1 ayat 21. Jangan cuman pinter khotbah di podium, tapi terus istilahnya ndak turun ke bawah ya. Semuanya siap beres ya. Mungkin khotbahnya gini terus sambil cincinnya diginikan terus. Cincinnya tuh 10M mungkin ya. Dan arlojinya sudah sampai macam-macam, sampai saya ini sampai kalau teman-teman ngomong tuh sampai saya tuh malu sendiri kadang sebagai hamba Tuhan tuh sampai malu sendiri. Berlomba-lomba menunjukkan kesuksesannya, mobilnya, wah Ferrari ya. Mari, bagaimana hidup kita? 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita wajib hidup seperti Kristus. Sebab itu yang namanya jalan kaki itu saya senang ya. Saya mulai kecil kalau sekolah minggu tuh jalan kaki dari Kertajaya sampai Panglima Sudirman, gandeng adik-adik saya. Dari Kertajaya ke Pucang, sekolah minggunya saya ada di Panglima Sudirman, ada di Pucang, mampir ke toko saya di Manyar. Saat itu semua orang yang kita jumpai, kita harus memenangkan jiwa-jiwa setiap orang yang kita jumpai. Memenangkan jiwa itu bukan langsung ayo ikut ke gereja saya, ayo percaya Yesus macam-macam. Teknik penginjilan dan lain macam-macam. Hidup kita pakai apa perintah Tuhan dalam hidup kita. Mari pakai hidup ini, pakai terus untuk bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 11 dikatakan kita itu penuh buah kebenaran, buah firman yang dikerjakan oleh Yesus, oleh kasih karunia untuk memuji dan memuliakan Allah. Saat dia tenang di sebelah saya tahu dia sedang merasakan kasih Allah yang melingkupi hidupnya. Saya terus berdoa, Tuhan kasihani.
Haleluya. Kasihani. Seperti yang pernah saya saksikan waktu saya tugas di Lombok ya. Saat tugas di Lombok jangan hanya terus mikir pemandangan dan lain sebagainya. Ingat saya saksi, saya duduk, yang lainnya bingung nawar barang-barang mutiara macam-macam. Lombok terkenal mutiaranya ya. Saya waktu itu melihat, saya cari anak-anak yang butuh kasih karunia. Banyak anak kecil jual mutiara macam-macam, mutiara laut. Mereka saling menawarkan mutiara. Satu anak ini bawa dagangannya, tapi dia tidak bingung nawarkan ke lain-lainnya. Dia cuma duduk terus di sebelah saya, tidak ngomong satu kecap, cuma duduk aja. Saya pikir kenapa anak ini bawa dagangan tapi yang lain nawarkan, dia cuma duduk di sebelah saya. Saya juga cuma diam dan berdoa. Dan saya kalau pergi itu biasanya saya disangoni ya sama Bapak Gembala. Lah sangunya ya buat seperti itu ya, bukan buat beli mutiara macam-macam ya. Buat apa yang Tuhan perintahkan ya. Saya cuma berdoa. Waktu terakhir sudah mau pulang, ibu-ibu mau pulang, ya dia diam aja, cuma diam aja. Dan saya cuma dengar apa perintah Tuhan ya. Bapak tua ini kemarin juga cuma diam aja. Waktu habis minum 1 botol dia tidak mengharapkan apa-apa kok. Dia tidak minta apa-apa. Habis minum 1 botol dia jalan. Bapak Gembala masih bingung ngambil sesuatu gitu ya. Dia sudah pergi. Saya panggil, Mbah, Mbah. Dia noleh ya. Dan akhirnya kita harus melakukan apa yang perlu kita lakukan. Dia noleh. Saat saya manggil, saya terus salurkan kasih Allah. Pakai hidup ini ya. Pakai hidup ini untuk terus bekerja memberi buah. Bekerja keras, bukan bekerja paksa. Kita kerja bukan cari uang. Saya tekankan sama anak-anak, kerja itu bukan cari uang. Uang itu cuma tambahan, boleh ada, boleh tidak. Kita berkarya di tempat kerja, di sekolah berkarya di sekolah. Haleluya. Saya ngalami ya, kerja di mana-mana saya sampai bos saya selalu biasanya menaruh yang harus ditaruh itu ditaruh di tas saya ya, amplopnya. Zaman dulu belum ada transfer ya, sekarang transfer ATM ya. Amplopnya itu sampai biasanya taruh di meja saya, dimasukkan ke dalam tas saya. Saya ngajar pun di mana-mana sampai seperti itu. Karena memang saya bekerja bukan mencari uang. Bekerja memberi buah. Dan itu saya buktikan, semua itu ngikut sendiri. Matius 6:33. Semua itu ngikut sendiri. Kita percaya Matius 6:32. Kita masuk Matius 6:33. Dan kita menikmati setiap detik kehidupan dalam Matius 6:34. Pakai hidup ini dengan luar biasa. Haleluya. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia ya, untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini suatu hari nanti kita masuk dalam reuni akbar. Kita sudah belajar 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, keangkatan gereja, jemaat yang diangkat, jemaat yang terus mendengar perintah Allah. Kalau mulai sekarang kita tidak mau dengar perintah, sangkakala kita juga tidak dengar. Mungkin Tuhan perintahkan, waktu saya di Lombok mungkin ya, yaitu sangumu itu ini buat anak kecil ini. Kok enak Tuhan, aku ya kepingin gelang mutiara kok. Lah, kalau terus bantah suaranya Tuhan, lama-lama Tuhan tidak ngomong. Dan mungkin kita mengalami kesuksesan, tapi kesuksesan di luar kehendak Allah, tidak cocok sama kehendak Allah. Supaya tahu kehendak Allah itu belajar firman Allah. Dan nanti Tuhan nyatakan sendiri. Saya tidak bingung beli gelang mutiaranya datang sendiri. Itu nanti kita buktikan. Saya tidak bingung cari-cari cincin gelang mutiara dan lain sebagainya. Saya hanya bingung anak kecil ini. Dan yang lainnya tanpa saya meleh dan lain sebagainya datang sendiri ya. Langsung dimasukkan ini Sandra, masuk dalam tas, malah lengkap ya. Coba perhatikan cara kerja Tuhan.
Haleluya. Mari kita masuk dalam cara kerja Tuhan. Ayub 42 ayat 2. Ayub terus mengalami semuanya sampai 30 tahun pengolahan, sampai masuk di Fatsal yang terakhir ayat yang kedua, Ayub 42 ayat 2. Di situ Ayub mengatakan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Firman Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Miliki cara hidup yang cocok di realnya Tuhan, cocok sama Tuhan. Ada satu nabi, bukan nabi palsu loh, nabi sungguh, tapi dia tidak taat. Tahu ya siapa? Yunus ya, anak kecil sekolah minggu, Yunus di perut ikan. Yunus itu bukan nabi palsu. Yunus itu seorang nabi, tapi dia memilih untuk tidak taat. Dia memilih lari dari hadirat Tuhan. Dan Yunus akhirnya karena kasih karunia Tuhan, akhirnya dia menyampaikan khotbah yang terpendek. Apa khotbahnya Yunus? Cuman 5 kata. 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Cuman 5 kata khotbahnya. Dia sambil khotbah sambil tidak mengharapkan pertobatannya orang Niniwe ya. Dia tidak berharap orang Niniwe bertobat. Makanya dia terakhir dia karena sudah mengalami masuk perut ikan, akhirnya dia nurut. Tapi dia cuman ngomong 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Cuma 5 kata. Dan Tuhan bekerja. Yang kerja itu Tuhan. Di sini kita melihat apa? Nabi yang paling tidak taat, khotbah yang paling pendek, tapi Tuhan bekerja. Kita lihat Tuhan bekerja. Sebab itu diingatkan, jangan melihat firman, jangan melihat firman yang disampaikan oleh kepintaran manusia, jangan lihat pendeta yang hebat macam-macam, semua biur ngikut sana, ini top, hebat, top. Sampai sudah pecah lagi ya. Lain ke sana. Bagaimana anak Tuhan? Setia. Wahyu 19 ayat 11 dan 13. Firman itu setia. Iman dan hikmat itu setia. Ulangan 12, tempat ibadah itu Tuhan sendiri yang menentukan, bukan kita yang cari-cari. Saya jadi ingat Bu Hardi pernah mimpi tempat ini ya. Tuhan itu nanti akan menentukan sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita miliki cara hidup Kristus, Kristen. Benar-benar berdampak, kita tidak usah ngomong. Orang akan tahu, ibu ini pengikut Kristus. Haleluya. Haleluya. 3 nak. Disempurnakan dalam kekuatan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Gampang ya ayatnya, sama dengan Filipi 1 ayat 11. 1:11 sama ya. Disempurnakan dalam kekuatan Allah. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Haleluya. Kembali saya ingatkan, waktu saya manggil mbah itu, melakukan sesuatu untuk mbah itu ya, itu sesungguhnya yang melakukan siapa? Tuhan sendiri ya. Yesus pakai kehidupan kita untuk mbah ini. Saya melihat mbah ini sedang dijangkau oleh kasih karunia Allah. Anak perempuan kecil yang di Lombok sampai sekarang saya masih ingat wajahnya. Mbah ini juga masih terekam wajahnya untuk saya doakan. Anak kecil perempuannya, kecil, kurus, anak perempuan kecil. Saya merasa, saya melihat kasih karunia Allah sedang dicurahkan.
Jadi bukan dalam bentuk airnya atau dalam bentuk uangnya, itu bukan. Itu cuma sebagai tambahan ya. Tapi bagaimana kasih karunia Allah menjangkau kehidupan seseorang, itu yang penting. Lukas 9:50, Markus 9:40. Siapa yang tidak menolak kita itu di pihak kita. Bahasa aslinya dulu pendeta-pendeta kuno pakai 2 ayat ini jelas sekali. Itu orang-orang yang menerima kasih karunia. Haleluya. Saat itu dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak ngelawan, dan dia ngerti loh, kelihatannya tidak ngerti tapi ngerti loh. Tempatnya kan sempit ya. Bapak Gembala di sini, saya duduk ya. Bapak Gembala sudah ngomong, "Mameng giro, biar orangnya bisa lewat ya." Tapi dia dari jauh, dia lewat nyimpang kelihatan. Dia tidak mau mengganggu saya duduk. Berarti ngerti toh dia. Berarti kelihatannya tidak ngerti tapi ngerti unggah-ungguh dia. Bahkan mungkin orang yang kelihatannya waras malah tidak ngerti unggah-ungguh ya. Ada orang duduk nyerobot aja ya, wis. Tidak peduli kamu duduk, tidak peduli kamu apa, serobot. Lomba ini yang orang bilang tidak waras, tapi dia ngerti unggah-ungguh. Dari jauh dia lihat saya duduk, Bapak Gembala duduk, dia muter. Padahal ada pagar bambunya. Dia bisa, kalau tidak bisa mencolot dia merobos. Kalau dia bisa mencolot dia mencolot ya. Dia terus pergi ke tempat jauh, kembali lagi ke tempat saya duduk. Saya tahu ini kasih karunia Allah, butuh kasih karunia, bukan butuh yang lain. Haleluya. Pakai ya, saya saksikan ini untuk kita terus memakai hidup kita. Pakai di mana-mana kita jumpai kok. Banyak orang yang kita jumpai. Haleluya. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, kalau mancing jangan bingung dapat enggak dapat ya. Kalau enggak dapat anggap aja ngasih makan ikan. Ya. Kalau dapat ya, kalau ada yang perlu dibagikan ya dibagikan ya. Pakai hidup ini. Haleluya. Saat itu ada seorang bapak lagi dengan anaknya. Ya, saya terus ngomong-ngomongnya. Mungkin bapak ini ya heran ya, ibu ini kok enggak takut sama orang itu ya. Yang lain kan enggak berani ngajak omong seperti takut ya. Kita harus punya kuasa Allah. Tapi kita juga enggak boleh ngawur ya. Kita minta kuasa Allah. Haleluya. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita, tadi sudah ya. 4 sekarang nak. 4 bertumbuh dalam kekuatan Allah. Sama 2 Tesalonika 1 tapi naik ke ayat 3. Kita bertumbuh. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Perhatikan di sini. Iman makin bertambah, kasih makin kuat. Kita diberi iman, kita diberi kasih, semuanya kasih karunia. Tapi itu bekerja atau enggak itu cara kita memakainya. Saya perhatikan rumah biasanya kalau kosong malah cepat rusak, iya kan? Barang pun kalau enggak dipakai biasanya malah cepat rusak. Tapi sesuatu yang dipakai, dipelihara, dia akan lebih tahan dan bertumbuh. Haleluya. Jadi firman ini bukan teori ya. Firman ini bukan teori. Firman ini makanan yang kita makan. Di sini dikatakan penuntun hidup berkelimpahan. Berkelimpahan jangan ditafsirkan berkelimpahan secara jasmani. Berkelimpahan, limpah syukur. Kolose 2 ayat 7, limpah syukur. Haleluya. Terus pakai hidup ini ya, pakai hidup ini terus untuk bersyukur dan membawa banyak jiwa. Saya bilang sama Bapak Gembala, nanti suatu saat reuni akbar, tahu-tahu saya ketemu Mbak ini, Bu, aku sing ndek pemancingan iku lho Bu. Seneng ndak Bu, saudara-saudara?
Mungkin dia hanya menerima seperti itu, tapi dia terima Yesus dalam kita. Yohanes 3:16, intinya tidak sulit. Percaya, selamat. Penjahat yang di kanan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Setiap hari kalau ketemu orang, bisakah kita ngomong, hari ini engkau bersama aku di Firdaus? Bisakah kita sampai dia merasakan Firdaus Allah keluar dari hidup kita? Kita jadi PGS, pintu gerbang sorga. Orang bisa melihat sorga dari dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekarang nomor 4 ya nak, sudah tadi 5 nak. Bekerja dalam kekuatan Allah. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih, bekerja dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Jadi tidak pernah merasa diri hebat. Itu hanya kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Cuman kita dipakai sebagai saluran. Kalau kita nggak mau, Tuhan akan pakai yang lain. Bahkan kita perhatikan kasih karunia Tuhan. Saat Yunus nggak mau, nolak, tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan terus beri kesempatan. Dan kita melihat pertobatan besar-besaran di Niniwe dari 5 kata ini. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada khotbah yang diulang-ulang, tapi orang yang mengerti, saat itu khotbah diulang-ulang, dia tahu apa pesan Tuhan. Tangkap pesan Tuhan. Sering saya bilang kalau orang cerita sama saya terus mendengar dan berdoa. Meskipun dia ceritanya diulang-ulang, saya tidak pernah ngomong, itu sudah kamu ceritakan kok. Cuman saya dengar dan saya tahu, kenapa kok diulang-ulang. Pasti ada sesuatu yang penting. Firman Tuhan saat diulang-ulang bukan Tuhan kekurangan bahan, tapi ada sesuatu yang perlu. Ulangan 8 ayat 16 diterangkan lagi di Kejadian 50 ayat 20. Mungkin semua merancangkan kejahatan, tapi Tuhan tetap mereka-reka untuk kebaikan kita. Yakobus 1 ayat 17, anugerah sempurna, pemberian baik. Dimulai dari Kejadian pasal 1. Ayat yang terakhir Kejadian 1 ayat 31 dihafalkan. Mungkin cuma hafal 1 ayat, kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan segala sesuatu yang dijadikan Tuhan sungguh amat baik. Jadi apapun yang kita alami, kita percaya sungguh amat baik. Kelihatannya kok belum baik Bu Henry, berarti belum selesai ya. Kalau kelihatannya kok masih seperti ini, mungkin sakit kok masih sakit, itu namanya belum selesai, masih dalam pengerjaan. Ini juga Bu Yeti ya, sudah selesai tugasnya. Mungkin Bu As juga tahu ya, Mbak Yeti ya. Beberapa kita sudah menyelesaikan tugas, kita nggak tahu. Di antara kita ini nanti siapa yang selesai dulu. Siap. Hidup itu siap. 6 sudah, 6 nak. Kita bersuka cita dalam kekuatan Allah. Roma 5 ayat 11. Nanti Roma 5 dibaca semua. Ada ayat 1, ayat 5, ayat 17, ayat 11 sekarang. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bermegah itu bahasa aslinya bersuka cita. Bersuka cita dalam kekuatan Allah. Jadi bukan bersuka citanya ditentukan oleh keadaan sekitar. Kalau keadaan sekitar tidak enak, tidak bisa bersuka cita. Bukan seperti itu. Jadi dimanapun bisa bersuka cita dalam segala hal setiap saat. Haleluya. Jadi isinya bersyukur, tidak bersungut-sungut, terus bersyukur. Tahu bahwa Tuhan itu baik karena kita telah menerima pendamaian oleh Dia.
Sebab itu kita bermegah, bersukacita, bermegah dalam salib. Haleluya. Tadi diingat ya, Filipi 1 ayat 29, karunia iman dan hikmat itu aslinya. Di situ dikatakan karunia percaya dan menderita untuk dia. Bahasa Indonesia diterjemahkan seperti itu. Menderita untuk dia itu orang yang punya hikmat, orang yang bisa taat. Itu karunia iman dan hikmat. Filipi 1:29 sudah habis waktunya. Terakhir sekarang nak. Terakhir 7 ya. Terakhir yang ketujuh, bercahaya dalam kekuatan Allah. Ayo kita buat hidup ini bercahaya, tidak surem ya. Segala sesuatu yang menyebabkan penyakit itu bukan hanya makanan dan lain sebagainya, cara berpikir. Haleluya. Yang lainnya cara makan dan lain itu hanya pemicu, tapi cara berpikir kita. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan lain sebagainya, malas dan lain sebagainya, itu menyebabkan hal-hal yang tidak cocok dengan kehendak Allah. Sebab itu kita bersyukur. Saat kita bersyukur mungkin masih ada sakit, masalah dan lain sebagainya, tapi itu hanya untuk jadi pelita, ditempa dan dibentuk ya. Mazmur 18 ayat 29, kita bercahaya dalam kekuatan Allah, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Siapa yang buat? Firman. Bercahaya itu gimana? Di dalam 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18 itu cahayanya orang Kristen. Apa cahayanya? Bersukacita, berdoa, bersyukur. 3 ini aja. Kalau kita terus bersukacita, terus berdoa, tiap detik berdoa. Jadi saya berdoa tidak cuma kalau mau nyampaikan firman dan lain sebagainya, terus berdoa. Mungkin duduk, mungkin Bapak Gembala mancing, saya terus memperhatikan jiwa-jiwa yang di sekitar. Bercahaya, bersukacita, berdoa, terus berdoa, menaikkan doa, bukan untuk kepentingan diri sendiri. 1 Korintus 10 ayat 24. Mencari keuntungan orang lain, keselamatan orang lain. Haleluya. Selesai ya. Jadi kita sudah melihat iman dan hikmat, terus kuncinya dalam kekuatan Allah. Kita berharap dalam kekuatan Allah, dipelihara dalam kekuatan Allah, disempurnakan dalam kekuatan Allah, bertumbuh dalam kekuatan Allah, bekerja dalam kekuatan Allah, bersukacita dalam kekuatan Allah, dan bercahaya dalam kekuatan Allah. Jadi jangan bingung dengan keadaan sekitar, jangan bingung dengan menyalahkan orang lain. Ya karena dia sih ya, jangan. Orang yang bercahaya dia tahu apa misinya dalam hidup kita ya. Matius 6 ayat 32 itu provisi Allah, provisi pemeliharaan. 33 itu visinya Allah, kita punya visinya Allah. Dan 34 kita melihat hikmat Allah, kesusahan sehari cukup sehari ya. Terus bersyukur, terus terima iman dan hikmat Allah. Kristus itulah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terima firman. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya. Pengajaran yang jelas, bukan teori aja. Kita sebagai orang Kristen, kita belajar lebih. Kesempatan yang tinggal sedikit ini kita perlu belajar prakteknya ya. Prakteknya itu gimana? Kalau teorinya sudah kakean saya ya, sudah kebanyakan. Kita semua punya Alkitab, teorinya segini dibaca. Kalau prakteknya ini bagaimana ya? Kita terus perlu belajar. Saya belajar dari Ibu Hendri ya. Tiap kemana-mana, kalau ke kamar kecil itu ya, ya minimal berapa? 2.000 toh. Nggak oleh sama Bu Hendri 2.000. Oh, apa itu 2.000? Minimal 5 kalau Bu Hendri. Ya, kemarin bapak ini kasih 5.000. Yes. Saya 5.000 harus dikali 2 kali lipat, 10. Ya. Tuhan bilang apa? Kalau ada orang memaksa kamu jalan 1 kilo, jalani 2 kilo. Emboi sudah. Ya. Tapi bukan punya maksud nanti Tuhan berkati, tidak.
ajaran firman seperti itu, ya. Ajaran firman seperti itu. Tuhan bilang kita diberkati dengan mamon, cari sahabat, ya. Ketemu orang membutuhkan. Orang sekarang coba saudaraku, ya, kalau orang tuh benci sama kita, musuh kita, tidak suka sama kita, ya. Kita mau berpisah sama dia, tambah ada duit. Nanti ngomong, hati-hati Pak, yuk, hati-hati yuk. Tapi kalau kita kelewas, ayo lewat, nggak ngasih apa-apa, ngomong apa dia? Ya nggak ngomong apa-apa ya. Mungkin malah maido ya. Numpak motor, ya, duit gak metu, terus diparkiri, terus dikait dalan. Ya. Tapi kalau kasih mamon, bagaimana? Matur nuwun Pak, matur nuwun niku gak ping pisan, ping 5. Itu firman Allah bilang pakai mamon untuk mencari persahabatan, bukan untuk cari gegeran. Ya, haleluya. Kita bagi berkat. Haleluya. Jadi saudaraku, kita harus terus, ya, hidup dengan iman tadi, ya, dengan iman, dengan hikmat, ya, tidak ngawur-ngawuran, minta pimpinan Tuhan terus. Apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan supaya hidup kita ini tadi dikatakan sukses, tapi cocok firman. Apa artinya orang dunia bilang sukses, tapi di mata Tuhan gak cocok firman? Itu bukan sukses, ya. Itu kena tipu daya iblis. Sebab itu biarlah firman Allah yang kita baca, kita dengar pada pagi hari ini, Roh Kudus menyempurnakan lebih lanjut, ya, bekerja dalam diri kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan Tuhan di musim pandemi ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan satu kebetulan kami boleh tetap bertemu muka satu dengan yang lain untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kebenaran-kebenaran firman Allah, supaya kami terus dididik, haleluya, sampai saat Tuhan datang kita dalam keadaan melakukan seluruh kehendak Allah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami percaya segala kasih karunia-Mu sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan, ketaatan, kesetiaan, ketekunan dan sebagainya sudah ada dalam kehidupan kami. Tinggal kami Tuhan mau meresponi dengan baik kasih karunia-Mu, atau kan kami hanya tinggal diam saja, tidak mau bekerja, tidak mau bergerak. Tuhan tolong kami, ampuni kami, Tuhan tolong kami Tuhan. Beri kekuatan-Mu untuk bertindak, untuk melakukan seluruh yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Sebab firman Allah, Engkau mengatakan orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal, dapat hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, dan Tuhan tumbuhkan dalam kelakuan tindakan hidup kami, supaya kehidupan kami betul-betul cocok dengan firman-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami yakin Tuhan, kalau kami hidup cocok dengan firman Allah, segala kebutuhan kehidupan kami, kesehatan, keuangan, masa depan, iman, percaya kami, rohani kami, keluarga besar kami, pekerjaan, semuanya diberkati Tuhan, disertai, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, bahkan ditambah-tambahkan lagi karena kami mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, anak-anak kami semuanya, cucu-cucu daripada keluarga besar-Mu Tuhan. Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Dan biarlah segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah Bapa di sorga, Engkau yang membalasnya berlipat kali ganda. Hal kami yakin Tuhan, walaupun musim pandemi, masa sulit sukar, bagi Engkau tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar untuk memberkati anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, minggu depan kita akan perjamuan kudus lewat YouTube, ya. Haleluya, puji Tuhan.